Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara. Ambil. Enak. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'i bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal qismu tsani ma tusannu fihil jama'atu wa huwa salatul idaini al-idil akbari wal asghari baina tulu'i syamsin wa zawaliha wa hiya raka'atani wa yukabbiru nadban fi ula raka'atayil idaini wala maqbiyatan alal awjuhi ba'da iftitahin sab'an wa fi thaniyati khamsan qabla ta'awudhin fihima rafi'an yadaihi ma'akul li takbiratin ma lam yashra' fi qira'atin wa la yutadaraku fi tsaniyati in tarakahu fil ula. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita malam ini dengan topik yang masih kita bahas adalah tentang sholat sunat, dan di mana terakhir kita sudah membahas tentang sholat sunat tahajud, ya, di mana kita sudah memahami sholat sunat tahajud adalah sholat sunat waktu malam yang dilaksanakan setelah tidur. Jadi kalau belum tidur itu belum memenuhi syarat sebagai sholat sunat tahajud. Sekarang kalau ada pertanyaan, boleh enggak sholat sunat kita belum tidur? Ya, enggak tidur kita mau sholat sunat, boleh. Cuma namanya bukan sholat sunat tahajud, melainkan sholatul lail biasa, sholat lail. Ya. Jadi sholat sunat tahajud adalah sholat lail yang dilakukan setelah kita tidur. Persyaratannya tidur. Karena memang arti tahajada itu tidur artinya. Ya. Karena itu maka persyaratan untuk melaksanakan sholat tahajud, yang namanya sholat tahajud adalah kita bangun tidur dulu. Kapan waktunya kita lakukan? Kapan saja, asalkan kita sudah tidur jam 9, bangun jam 11, boleh sholat jam 11, atau bangun jam 12 dan seterusnya. Tapi memang yang afdal kita melakukan sholat tahajud adalah di akhir-akhir malam, ya. Disebutkan ya sekitar sepertiga malam atau lewat tengah malam lah, ya, mulai sekitar jam 2 dan seterusnya atau jam 3. Karena kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, itu yang afdal. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat sunat tahajud, itu ya makruh kita tinggalkan. Nah, itu dia, makruh kita meninggalkan sholat sunat tahajud kalau sudah terbiasa kita melakukannya setiap malam. Muncul pertanyaan,
bahwa sholat sunat tahajud itu dilakukan pada waktu malam, ya, dengan segala tantangannya, terutama tidur, apalagi kalau kita telat tidur, ya, atau kita kurang sehat dan sebagainya. Apa itu hukumnya kita meninggalkan sholat sunat tahajud? Jadi yang dimaksud di sini, yang makruh kita untuk meninggalkan sholat sunat tahajud kalau tidak ada sebab yang dikategorikan sebagai uzur syar'i. Ya, kita bangun tengah malam, biasa bangun sudah, tapi suatu saat kita malas rasanya, malas sekali. Malas itu bukan uzur syar'i. Ya, malas itu bukan uzur syar'i. Nah, karena malas itu, maka itu kita dinilai kita makruh, hukumnya tidak melakukan sholat sunat tahajud. Kecuali kalau memang kita ada halangan-halangan yang secara syar'i boleh dalam artian, ya, tidak makruh untuk kita tinggalkan sholat tahajud. Termasuk kebiasaan kita misalnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu juga makruh kita tinggalkan secara sengaja tanpa ada sebab apapun. Kalau sudah biasa kita lakukan sholat berjamaah di masjid, ya, itu kalau tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa-apa, cuma karena kita mau habisin kopi misalnya, ya, itu makruh hukumnya kita tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Artinya ketika tidak ada uzur syar'i, maka itu kita dianggap kita melakukan tidak melakukannya itu hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan sholat sunat tahajud adalah yang makruh adalah kita hanya mengkhususkan malam tertentu untuk melakukannya. Misalnya saya mau tahajud setiap malam Jumat doang, malam lain enggak gitu. Itu makruh ternyata hukumnya. Atau malam apa saja yang kita siapkan memang itu adalah untuk sholat tahajud malam tertentu, itu hukumnya makruh karena memang sholat sunat tahajud itu dilakukan setiap malam kan, waktu setiap malam. Tapi ketika kita mengkhususkan untuk malam tertentu, itu makruh juga, ya, makruh juga, ya, itu. Nah, ketika sholat tahajud makruh hukumnya aku tinggalkan ketika tidak ada uzur syar'i. Ya, uzur penyebab kita meninggalkan itu tidak ada yang disebut sebagai uzur syar'i. Nah, kalau ada uzur syar'i, ya boleh dalam artian tidak makruh hukumnya untuk kita meninggalkannya. Nah, termasuk sholat berjamaah di masjid seperti tadi itu. Ya, uzur syar'i yang menyebabkan kita tidak makruh meninggalkan sholat berjamaah di masjid atau sholat sunat tahajud itu banyak. Ternyata itu banyak. Karena memang ada dasar hadis yang sahih, ya, bahwa kalau ada uzur syar'i kita tidak makruh hukumnya meninggalkan salat berjamaah atau salat sunat tahajud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Idza maribal abdu aw safara kutiba lahu minal amali ma kana ya'malu sahihan muqiman." Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kalau seorang hamba sakit, ya, sakit karena sakit atau karena musafir, dia tidak bisa melakukan kegiatan atau amal-amal yang seharian, ya, maka itu pahalanya adalah dihitung kayak pahala ketika waktu tidak sakit dan tidak musafir. Kalau kita musafir kan agak susah kita bisa sholat berjamaah misalnya, susah kita, ya. Tapi ketika kita tidak lakukan, ya,
itu kita tetap diberikan pahala utuh kayak kita ada di tempat kita, tidak musafir. Ya, utuh pahala kita dicatat oleh malaikat pahala utuh. Ya, atau kita sakit misalnya, kita sakit, nanti Allah melalui malaikat pencatat amal, dia mencatat pahala kita utuh seperti kita tidak sakit. Ya, tidak bisa kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak bisa kita sholat tahajud karena sakit. Kalau kena air kita menggigil misalnya, tidak usah kita hindari itu, tidak usah kita sholat tahajud. Nah, kita tidak melaksanakan sholat tahajud, kita diberikan pahala utuh walaupun tidak sholat. Sholat diberikan pahala utuh seperti kita waktu sehat. Termasuk kita sakit, tidak bisa kita ke masjid, ya, tidak bisa kita sholat berjamaah di masjid. Padahal itu kebiasaan yang kita lakukan. Satu saat kita sakit, karena sakit tidak bisa kita ke masjid, kita sholat di rumah, mungkin dengan cara duduk atau dengan cara apa saja yang bisa kita lakukan, maka itu hitungannya tetap adalah hitungan kita sholat berjamaah di masjid seperti biasa. Itu luar biasa kan, luar biasa. Itu salah satu uzur yang disebutkan oleh Rasulullah, dan para ulama mengatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, seperti yang tadi sudah dipersabdakan Rasulullah, kita tetap mendapatkan pahala seperti kita waktu sehat. Kalau sudah biasa kita melakukannya di waktu sehat, waktu sakit kita mendapatkan pahala seperti waktu sehat. Nah, tapi dengan catatannya adalah uzur syar'i, ada penyebab halangan-halangan yang syar'iyah sifatnya. Itu banyak ternyata banyak. Antara lain misalnya tadi sakit yang pertama. Yang kedua misalnya, ya, syiddatul ju'i wal atashi bi hadrati ma'kulin aw masyrubin. Misalnya waktu zuhur, kita biasa memang sholat berjamaah ke masjid. Ya, misalnya. Tetapi pada saat itu baru kita pulang dari kerja, kelaparnya gitu loh. Padahal makanan sudah tersedia. Apa yang dipilih oleh kita ketika itu? Kita disuruh makan. Jadi kita lapar. Tapi kita dapat sholat berjamaah di masjid. Tidak apa-apa. Sholat sendirian di rumah. Ya, sholatnya di rumah. Dan kita mendapatkan pahala kayak kita seperti biasa. Pahala sholat berjamaah di masjid pada saat itu. Itu hitungannya. Jadi bukan hitungannya ke bawah, ke atas hitungannya. Ya, itu. Jadi syiddati termasuk syiddatul ju'i wal atas bihadrati ma'kulin aw masyrubin. Atau tadi misal sakit, pas mau pergi ke masjid, mau salat subuh berjamaah, sakit perut misalnya kan, sakit kita. Ya, sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak dapat kita. Ya, orang sudah selesai baru kita selesai. Ya, baru kita selesai. Nah, maka itu kan praktis kita tidak dapat sholat, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat subuh, hitungannya tetap dapat. Itu dia. Hitungannya tetap dapat pahala sholat berjamaah di masjid kayak yang sebelumnya. Nah, itu dia. Ya, kalau kita uzur syar'i seperti itu. Jadi itu banyak itu. Termasuk misalnya, ya, al-mabun isyaqqalaihi hubur, kemudian ata meribu, ya. Kemudian kalau ada orang sakit kebetulan kita yang ngurus dia, ya, tak dapat kita sholat berjamaah, jadinya di rumah sakit misalnya, kita bawa keluarga kita ke rumah sakit. Yang biasa di rumah kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid misalnya, ya. Tapi kita kan di rumah sakit. Atau kita sholat sunat tahajud biasa kita lakukan, tapi karena di rumah sakit kondisinya kayak begitu, ya, situasi dan kondisinya tidak mengizinkan untuk kita melaksanakan sholat tahajud atau sholat berjamaah, apa boleh buat? Kita tidak melaksanakan sholat tahajud atau tidak bisa melakukan sholat berjamaah, apa boleh buat? Maka itu tidak kita lakukan, tapi tetap pahalanya seperti kita melakukannya. Itu dia. Jadi uzur syar'i yang kedua. Atau apalagi misalnya
Al-khawf ala nafsi aw arbiha aw maliha aw istisasi. Kemudian kalau kita subuh ini kita tinggalkan rumah, ya, ibu tidak berani di rumah sendirian. Misalnya tidak berani, dia penakut sekali misalnya kan. Tidak aman dia. Atau memang tidak aman, ya. Pas jam-jam subuh itu misalnya banyak apa? Iya, banyak gangguan seperti itu. Kalau kita tinggalkan rumah, nanti khawatir kita ada apa-apa gitu kan. Nah, itu juga termasuk uzur syar'i. Termasuk uzur syar'i. Maka boleh, tidak apa-apa kita tinggalkan salat berjamaah di masjid. Nah, jadi yang manusiawi yang seperti ini, ya, itu tidak bisa kita lakukan karena alasan seperti itu termasuk semua adalah uzur syar'i, ya. Termasuk misalnya kita mau pergi naik pesawat jam-jam 5:30 atau jam 6 kan, jam 5:30 tapi harus check in. Maka kalau kita pergi masjid berjamaah subuh bisa telat kita, ya, bisa telat kita. Maka kita lakukan sholat sendiri di rumah. Pas azan langsung aja sholat di rumah, tidak usah pikirin azan. Pokoknya begitu sudah cicit di sini bau azan, misalnya mau sholat subuh, silakan sholat subuh sendirian di rumah. Ya. Itu juga termasuk uzur syar'i. Jika kita tidak melakukan sholat sunnah sholat berjamaah di masjid, misalnya termasuk sholat tahajud, maka itu hitungannya tetap kita diberikan pahala seperti kita datang ke masjid untuk melakukan sholat sunat berjamaah, atau bahkan untuk sholat tahajud juga sama. Jadi setiap halangan-halangan yang syariah yang menyebabkan tidak bisa melakukan amalan-amalan yang biasa kita lakukan, itu tetap kita akan mendapatkan pahala seperti kita lakukan seperti biasanya secara normal. Luar biasa, luar biasa. Yang penting kita bertekad untuk melakukannya kan. Untuk melakukannya kita berniat. Salat tahajud misalnya kita berniat besok nanti ya jam-jam berapa misalnya kita kita mohon kepada Allah untuk membantu kita bangun pada saat jam-jam itu, bangun kita. Allah akan membangunkan kita itu. Ya, Allah cuma banyak godaannya, masih ngantuk kita. Kadang-kadang kalaupun pakai alarm, kadang-kadang kita kan matiin alarmnya pas jam itu dia bunyi alarm, bangun kita matiin alarmnya. Tidak jadi kita. Ya, itu godaannya. Tapi kalau kita sudah berprinsip untuk melakukan itu, nah kita mohon kepada Allah untuk dibantu nanti bangunkan saya Allah sekitar jam berapa, bisa bangun kita itu, insya Allah bangun. Apalagi kalau sudah terbiasa ya sudah otomatis. Seperti Abu misalnya bangun jam 2, biasa Pak. Haji Abdul Rahman bahasa itu tidak ada masalah, segar sudah jam-jam segituan itu. Segar rasanya, tidak ada masalah bagi kita. Nah, itu dia. Jadi azur syar'i itu banyak, jadi banyak. Ya. Jadi hal-hal yang bisa termasuk zalzalah pas waktu gempa, misalnya kayak kemarin itu, kayak dulu itu ya. Tidak bisa kita, tidak berani kita masjid nanti siapa tahu gempa, tidak usah. Kita sholat aja di rumah, dapat pahala seperti kita sholat ke masjid. Nanti itu termasuk azur syar'i itu. Jadi zalzalah. Nah, termasuk misalnya pas pada waktu malam dingin sekali kita, apalagi kurang sehat, tidak bisa ke masjid, ya itu juga termasuk uzur syar'i semua itu. Itu kaitannya dengan sholat berjamaah maupun sholat sunat tahajud. Tak bisa kita wudhu jam malam-malam sampai begitu tuh, ya. Nah, maka kita tidak melakukannya, tapi tetap kita mendapatkan pahala utuh yang kita dapatkan. Ini kaitannya dengan sholat tahajud, di mana kalau kita sudah biasa melakukannya, maka makruh untuk kita tinggalkan. Ya, makruh kita tinggalkan. Kalau sudah biasa kita lakukannya, makruh hukumnya untuk meninggalkannya. Kecuali karena ada uzur syar'i yang kedua,
Makruh hukumnya untuk mengkhususkan malam tertentu untuk melaksanakan solat tahajud. Khususkan malam Jumat atau malam lainnya, tapi khusus malam itu doang. Ya, itu hukumnya makruh. Ya, makruh kita melakukan penentuan mengkhususkan malam tertentu ya untuk solat sunat tahajud itu sendiri. Jelas niki? Dan memang ya seperti yang sudah disampaikan bahwa sunat-sunat tahajud itu luar biasa apabila kelebihannya. Termasuk seperti yang sudah saya sampaikan, ya orang yang yang biasa melaksanakan salat sunat tahajud, kata Imam Abul Walid An-Naisaburi itu nanti diberikan hak dan wewenang untuk memberikan syafaat kepada keluarga terdekatnya, pada ahli baitnya. Ya, ahli baitnya yang sudah diponis masuk neraka, bisa orang yang sekadar tahajud untuk mempending itu, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi ya masuk neraka sampai segitu tuh. Ya, luar biasanya yang namanya salat sunat tahajud itu sendiri. Ya, itu mengenai salat sunat tahajud. Kemudian kita lanjutkan sekarang yang terkait dengan salat sunat berikutnya adalah salat sunat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kita anggap sholat-sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah itu sudah kita lalui. Nanti sesuai dengan yang ada di kitab ini, nanti kalau di kitab yang lain ada mungkin tambahan-tambahan itu lain lagi gitu. Tapi untuk sementara kita bisa cukupkan pembahasan kita tentang sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang kemudian kita lanjutkan untuk membahas sholat sunat yang justru disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Nah, yang pertama adalah sholat sunat Id yang dibahasan dalam kitab ini, sholat sunat Id. Itu sudah biasa kita lakukan. Tapi mungkin ada hal-hal khusus, hal-hal penting yang mungkin belum kita pahami secara utuh. Karena ada hal-hal yang mungkin masih sebagian kita tidak mengetahuinya. Ya. Karena memang tidak senantiasa topik ini dibahas oleh guru kita pada setiap saat. Mungkin baik untuk kita bahas supaya lebih tuntas. Ya, ini kita punya literatur. Ya, untuk ini ada 3 literatur yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah I'anatut Thalibin, karangan dari Al-Imam Sayyid Abu Bakar Syato. Yang kedua, kita pakai juga, ini yang mendalam, ini bahasanya tentang sholat sunat Id, yaitu kitab yang namanya Mughnil Muhtaj, yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Khatib Asy-Syarbini. Nama kitabnya Mughnil Muhtaj. Yang ketiga, yang biasa juga kita pakai selama ini adalah kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh ulama besar yang berasal dari Indonesia sendiri, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nama kitabnya adalah Nihayatuz Zain. Nah, disebutkan bahwa ya babul sholatil idaini, ya lumayan ini panjang lebar pembahasan mengenai sholat sunat Id dalam kitab ini. Kitab yang 3 ini terlebih kitabnya Imam Khatib Asy-Syarbini, ya, dalam kitab Mughnil Muhtaj. Disebutkan di sini babu sholatil idain, ada bab tersendiri, ada bab khusus yang membicarakan, yang membahas tentang sholat sunat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, sholat sunat Id itu kan ada sholat sunat Idul Adha dan sholat sunat
Idul Fitri. Itu dia. Dan dikatakan bahwa sholat sunat Id yang Idul Adha disebut sebagai sholat Id yang besar, akbar. Sholat sunat Id yang akbar, yang tergolong besar adalah sholat sunat Idul Adha. Ya. Kalau yang asghar, yang kecil, sholat sunat Idul Fitri. Itu diistilahkan sebagai sholat sunat Idul Asghar. Jadi yang besaran adalah sholat sunat Idul Adha. Sholat sunat yang kecilan, urutannya itu adalah sholat sunat Idul Fitri. Justru sholat sunat Idul Adha yang lebih afdal daripada sholat sunat Idul Fitri. Ya, kalau dihitung, kalau dibanding-bandingkan, yang mana yang lebih afdal? Lebih afdal sholat sunat Idul Adha daripada sholat sunat Idul Fitri. Itu dia yang pertama. Sekarang apa hukumnya? Nah, ini dia. Hukum melaksanakan sholat sunat Idul Adha maupun Idul Fitri itu adalah sunat muakkad menurut Imam Syafi'i, termasuk kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi sendiri, itu hukumnya fardu ain. Persis kayak sholat Jumat. Menurut Imam Abu Hanifah. Artinya, dalam mazhab Hanifah, Hanafi, ya, mereka yang ikut pada mazhab Hanafi, kalau tidak melaksanakan sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, dia berdosa hukumnya, karena hukumnya wajib ain, fardu ain. Itu dia. Kemudian kalau menurut Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Kita yang bermazhab Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i. Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i berpendapat bahwa sholat sunat Id itu hukumnya sunat yang sangat dianjurkan, sunat muakkad. Dulu mengenai hukumnya. Jadi hukum daripada sholat sunat Idul Fitri maupun Idul Adha untuk kita lakukan itu adalah hukumnya sunat muakkad bagi kita, karena memang kita harus ya senantiasa mengikuti. Ketika kita memilih mazhab Syafi'i sebagai mazhab kita, dan kita wajib bermazhab. Kalau ada orang yang mengatakan tidak wajib bermazhab, itu menyalahi para ulama yang mengatakan wajib kita bermazhab. Tak boleh kita tidak bermazhab. Ya, kita wajib bermazhab. Dan untuk fiqih, ya, kita wajib bermazhab pada salah satu imam yang 4. Ya, kita sudah memilih untuk bermazhab kepada Imam Syafi'i, berarti kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, termasuk mengenai tentang sholat sunat yang kita lakukan. Dalam hal ini adalah sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha yang disebutkan bahwa hukumnya sunat muakkad. Itu dulu mengenai hukumnya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ini kedua-duanya disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi sholat sunat Idul Fitri disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Rasulullah berada di Madinah. Dan ternyata ya wahiyya min khasa'isi hadhil ummati. Dan ternyata ini adalah menjadi khususiat spesifik bagi umat Muhammad SAW. Tidak ada, kalau umat dulu itu tidak ada. Tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat Id. Maupun mereka itu melaksanakan puasa. Mereka juga umat dulu kan puasa juga. Ya. Mereka menjalankan perintah puasa, tapi sholat Idnya khusus untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Ini makanya dikatakan min khasa'isi hadhil ummah. Ya. Terus disebutkan bahwa
Wa salatul adha afdalu min salatil fitri li subutiha bin nafsil Qur'an wa huwa qauluhu ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa salat sunat Idul Adha lebih abal ketimbang salat sunat Idul Fitri. Karena memang itu sudah ada nasnya dalam Al-Quran. Ya. Sehingga kalau Rasulullah itu wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat id. Khususnya sholat Idul Adha. Apa dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, hendaklah engkau Muhammad sholat. Ya. Wanhar, dan hendaklah engkau berkorban. Jadi sholat sunat yang Idul Adha, sholat Idul Adha, ya, termasuk juga berkorban hukumnya wajib bagi baginda Rasul SAW. Sementara bagi kita hukumnya sunat muakkad. Itu dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, melaksanakan sholat sunat id baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sunatkan dilakukan secara berjamaah. Tetapi karena satu dan lain hal, misalnya kita tidak bisa melakukan secara berjamaah, tetap kita disunatkan untuk melakukannya walaupun secara tidak berjamaah. Tetap kita, jangan karena ada halangan tertentu lalu tidak melaksanakan sholat sunat id gara-gara tidak dapat ikut ke masjid. Jangan, kita tetap disyariatkan, disunatkan untuk melakukan sholat sunat di rumah atau di mana saja secara tidak berjamaah. Karena memang hukumnya adalah sunat muakkad. Nggih, sila. Salam. Kalau kita tidak bermazhab misalnya, apakah dan kita harus memilih salah satu di antara 4 mazhab ini. Nah, kalau kita tidak memilih mazhab itu, apa ada dasar hukumnya kita berdosa ataukah tidak kalau tidak bermazhab? Kemudian yang kedua, masalah mazhab ini kan kita sudah merupakan keputusan para ulama bahwa di Indonesia ini menggunakan mazhab Syafi'i. Bagaimana umat orang Indonesia ini bermazhab yang lain dari Imam Syafi'i? Itu aja yang saya ingin tanyakan, Ustaz. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bermazhab itu wajib. Artinya kalau kita tidak mazhab dosa kita. Tidak boleh tidak memazhab, wajib hukum bermazhab. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, kaitannya dengan kita bermazhab Syafi'i, ya, sebenarnya mazhab apapun dari 4 mazhab ini yang kita ikuti tidak ada persoalan, silakan saja. Yang tidak boleh adalah kita tidak bermazhab. Wajib, karena memang itu wajib hukumnya kita bermazhab sesuai dengan apa yang diputuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang kita di Indonesia ini sudah kadung nih sebenarnya, sudah kadung kita bermazhab Syafi'i. Kenapa sudah kadung? Karena memang dari sejak dahulu kala guru-guru kita, semua lingkungan kita dan seterusnya adalah bermazhab Syafi'i. Salat misalnya, salat sesuai dengan apa yang telah diputuskan, apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagai dalam mazhab Syafi'i misalnya. Boleh saja kita bermazhab mana saja. Tapi karena sekarang kalau umpamanya kita mazhab Hanafi, ada hal-hal khusus yang tidak kita ketahui di mana kita mau dapat pelajaran itu, ilmu itu. Itu menjadi persoalan. Itu menjadi persoalan. Karena memang kita tidak punya kemampuan untuk mengakses berbagai hal yang terkait dengan yang berlaku di mazhab Hanafi, meskipun pada umumnya sama. Banyak kesamaan, tapi ada hal-hal yang berbeda sedikit. Contoh misalnya, taruhlah misalnya di mazhab Maliki. Wudu itu kalau di mazhab Syafi'i asalkan
anggota wudhu kita itu sudah rata dengan air, sudah sah wudhu kita. Sudah sah. Misalnya kita basuh basuh tangan misalnya. Kita ginikan saja, sudah rata, sudah selesai. Tetapi bagi mazhab Maliki misalnya, itu tidak sah kalau kita tidak gosok. Tidak sah wudhu kita. Itu kan tidak kita tahu yang begitu tuh. Kecuali kalau umpamanya ada guru kita yang mazhab Maliki yang mengajarin kita dari awal, dari nol. Di mana mau dapat? Kan itu persoalannya di kita sekarang di sini. Di Indonesia. Ya, karena sudah kadung kita masalahnya. Tapi kalau kita mau mazhab Maliki, boleh-boleh saja pindah, tapi dengan catatan konsisten, istiqomah. Terus jangan satu mazhab di tempat lain, di saat lain mazhab Nabi, itu yang tidak boleh. Ulama tidak boleh begitu. Tidak boleh. Jadi harus kita konsisten dan senantiasa menggunakan itu. Kecuali kalau hal-hal darurat misalnya, hal-hal darurat, kita bertaklid kepada mazhab imam tertentu. Misal, kalau contoh misalnya, ketika kita tawaf, melaksanakan ibadah haji tawaf, dan itu salah satu rukun kan, tawaf itu salah satu rukun. Yang itu syaratnya kita sah tawaf kalau kita wudu. Kalau kita wudu dan wudu kita tidak batal selama tawaf kan, itu baru sah tawaf kita. Tetapi sekarang kondisinya di Mekah tawaf sama orang banyak, laki perempuan campur gitu loh. Nah sekarang bagaimana cara kita memelihara wudu kita supaya tidak batal? Bersentuhan, kita bersentuhan dengan ada perempuan dan sebagainya, banyak orang perempuan di sana. Kan itu menjadi muskil, menjadi kesulitan bagi kita. Dalam kondisi seperti itu, maka jalan keluar yang diberikan oleh para ulama adalah kita bertaklid kepada Imam Maliki misalnya. Ketika kita bertaklid kepada Imam Maliki, berarti kita harus supaya sah kita tawaf kita ketika bersentuhan dengan wanita, waktu tawaf kita adalah kita wajib pakai wudunya, model cara wudunya Imam Maliki gitu. Itu dia. Apa misalnya cara wudhu Imam Maliki? Ketika ketika sapu kepala, semua kepala wajib disapu. Kalau kita Imam Syafi'i asal begini sudah sah. Gitu loh. Tetapi Imam Maliki mengatakan tidak sah itu. Nah, ini perbedaannya. Tidak sah kalau sekitar gini doang, tidak sah menurut Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i sah. Sah. Sekedar gini doang sah. Satu rambut, beberapa helai rambut yang kena sudah sah. Tapi kalau Imam Malik mengatakan tidak sah, wajib menyapu seluruh kepala, baru sah. Nah, kalau kita tawaf, pakai wudhu yang itu kita pakai. Dengan kita bertaklid pada Imam Maliki. Itu yang pertama, itu perbedaannya. Yang kedua adalah tadi wajib dalk. Dalk itu adalah gosok. Gosok seperti tadi itu. Ya kalaupun basah ini memang kena air, kita guyur dengan air. Bagian anggota wudhu kita, enggak kita gosok, enggak sah juga. Menurut mazhab Maliki. Itu dia. Jadi dengan demikian, maka kita harus tahu itu. Kita harus tahu ilmunya itu. Ya, supaya sah kita melakukan ibadah. Karena memang ada perbedaan-perbedaan sedikit, ya sedikit perbedaan, tapi itu penting. Kalau enggak kita lakukan seperti itu, maka berarti enggak sah ibadah kita untuk ibadah tertentu kita. Nah itu makanya kita lakukan taklid di Imam Malik. Baru sah kalau dia tawaf nanti bersentuhan dengan wanita. Tidak masalah. Sah tawaf kita. Karena muskil sekali kalau kita misalnya tetap mempertahankan pakai mazhab Syafi'i. Wudhu kita begitu bersentuhan dengan istri kita misalnya kan. Maka batallah wudhu. Nah sekarang masalahnya wudhu di sana kan tak gampang. Wudhu di Masjidil Haram itu tidak gampang. Sementara misalnya istri kita jalan sendiri, itu kan masalah, itu persoalan. Maka di sinilah kita penting untuk pakai bertaklid kepada mazhab. Nah itu mazhab yang lain. Nah itu maksudnya. Dan selama ini memang tidak ada, karena memang tidak ada mazhab Syafi'i atau jarang di sini mazhab Syafi'i misalnya. Terus kitab-kitab
yang terkait dengan itu, dan ulama-ulama yang mengajarkan kita itu kan di mana kita mau dapat? Kan itu menjadi persoalan. Sudah kadung kita mazhab Syafi'i. Itu masalah. Jelas niki? Itu dia, ya. Jadi itu terkait dengan sholat id. Ya, yang pertama adalah hukumnya sunat muakkad, ya. Yang kedua adalah untuk mazhab Syafi'i, ya, untuk mazhab Syafi'i. Terus wa waqtuha min baini tulu'i syamsi yaumal idi wa zawaliha. Seperti biasa, ya. Waktu melaksanakan sholat itu adalah dari terbitnya matahari sampai dengan sebelum galeng, sebelum zuhur, waktu zuhur. Nah, terbit matahari itu ukurannya apa? Apakah terbit secara sempurna atau sudah terbit setengahnya misalnya? Boleh terbit setengahnya sudah waktu daripada sholat sunat itu bisa dimulai. Bisa. Cuman di sini itu sunat kita tunggu sampai dengan agak tinggian matahari, sampai dengan setengah sampai dengan setumbak, seperti yang ya sekitar 15 derajat, berapa derajat itu. Sunat kita melakukannya agak tinggian anunya, mataharinya naik gitu. Kalau umpamanya dilakukan pas memang sudah terbit matahari, sah salat itu dilakukan. Cuma alangkah baiknya, artinya sunat kita untuk menunggu sampai dengan waktunya sudah agak naik, waktu matahari sedikit naik sekitar setumbak menurut ibarat gitu. Nah, kemudian wasan ta'khir wa amtulu isyamsi hatta tartab yaqarun fi ayun. Lakin law fa'alaha qabla al-irtifa ba'da tul sahat min ghairi karahatin 'alal mu'tamad. Dan sunatnya, ya, sunat kita melakukan salat sunat id secara berjamaah, ya, itu khususnya untuk sholat sunat Idul Adha, itu sunat bagi mereka yang tidak melaksanakan haji. Ya, sunat dilakukan secara berjamaah bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji di Mekah. Pertanyaannya, bagaimana dengan para jamaah haji yang melakukan kegiatan haji di Mekah? Itu adalah tidak sunat untuk melakukannya secara berjamaah. Justru sunatnya adalah dilakukan secara sendiri. Nah, itu ya, kebalik dia. Ya. Jadi sunat dilakukan oleh mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji di Mekah. Artinya dilakukan secara berjamaah. Tetapi bagi orang yang haji di Mekah justru tidak sunat hukumnya untuk melakukannya secara berjamaah. Justru sunatnya adalah sholat sunat id secara sendiri gitu. Itu kebalikannya. Jadi kadang-kadang orang banyak yang mengejar bagaimana supaya pergi ke Mekah pada saat tanggal 10 itu dia kejar itu, dia melontar dulu Aqabah supaya kejar itu dapat salat sunat id di Masjidil Haram, sholat secara berjamaah. Itu hal yang tidak sunat dilakukan. Justru sunatnya adalah tidak dilakukan secara berjamaah, sholat sendiri-sendiri. Di mana saja, di Mina kayak di tempat mana saja pada saat itu. Ini dia. Di sini dikatakan bahwa di ghair wa mahallu sannil jum'at jama'ati fi salatil adha di ghairil haji, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah amma huwa fatusannu lahu furada. Adapun mereka yang tidak melakukan ibadah haji, maka justru sunatnya adalah melakukan sholat sunat id secara sendiri-sendiri. Nah, sannu lahu furada. Di mana saja, sawaun kana biminan aw ghairiha wala fi tariqihi ila Makkah. Di mana saja, mau di jalan, kayak mau di tempat kita pondokan kita di Mina atau di mana saja, di jalan juga boleh. Makur ke Mekah misalnya, ya silakan. Tapi tidak disunatkan untuk mengejar sholat berjamaah id di Makkah, tidak disunatkan justru. Artinya apa? Artinya kita tidak mendapatkan pahala sholat sunat berjamaah untuk sholat id yang di Mekah itu tidak. Nah, memang yang sunat adalah untuk kita lakukan secara sendiri-sendiri menurut hukum syariatnya.
Ini yang perlu diketahui terutama bagi mereka yang nanti akan berangkat haji. Banyak ya yang memaksakan diri sepertinya itu. Begitu datang dimnya langsung dia Jumrah Aqabah. Supaya apa? Dia kejar supaya pergi ke Masjidil Haram untuk ikut sholat Id. Tidak begitu, tidak begitu. Syariatnya boleh tapi tidak mendapatkan pahala sunat. Boleh sah, boleh ikut, tapi tidak mendapatkan pahala sunat. Sunatnya justru sholat sendirian, itu dia. Sah sholatnya. Kalau umpamanya pergi Mekah, ketemu orang sunat sholat Id, ya di Makkah, di Masjidil Haram gitu, maksudnya. Sah sholat kita sah, cuma tidak mendapatkan pahala sunat. Sunatnya justru kita sholat Id sendirian, di mana saja pada saat itu. Ini kadang-kadang yang kurang, ada yang belum memahami kayaknya seperti ini, seperti itu. Nah, itu dia. Baik. Okay. Pertanyaannya lagi Pak. Okay. Kalau kita tidak melaksanakan sholat Id itu, terutama sholat Idul Adha ini, karena pada saat itu kita sedang di Mekah ini, pada saat itu di Mekah. Melontar. Jadi pulang melontar tidak kita sholat sendiri, jadi kita tidak melaksanakan. Sama sekali tidak melaksanakan. Terus pertanyaannya? Nah, terus bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya boleh kita kabok. Kalau mau melakukan itu, kalau enggak ya merang sunat, tidak dapat pahala sunat. Kalau umpamanya keluar dari zawal, keluar dari keluar waktu itu misalnya memang tidak ada waktu kita untuk melakukan sholat sunat Id pada antara terbit matahari sampai dengan dengan zuhur, ya nanti kita kabok, sunat kita kabok. Kapan ya kapan saja kita punya waktu untuk itu. Lebih cepat, lebih baik. Itu dia. Jelas Niki? Nah, ini termasuk sholat sunat yang sunat untuk dia qadha. Sunat-sunat itu adalah sunat yang sunat untuk kita qadha. Jadi kalau tidak dapat misalnya bagi mereka yang memang berhak untuk melakukan sholat sunat Id, tapi karena ada halangan tertentu, ada hal tertentu yang tidak menyebabkan dia dapat, ya qadha lah. Qadha. Tapi kalau memang dalam waktu antara terbit matahari sampai dengan waktu zuhur masih ada waktu, ya sholat sendirian di mana saja, ya, di mana saja kita sholat sendirian. Tetapi kalau kita sholat sendirian, bagaimana dengan khutbah? Itu kan di pertanyaannya. Kita sholat sendiri, tapi bagaimana dengan khutbah? Ya tidak pakai khutbah, tidak sunat khutbahnya kalau sholat sendiri. Apa mau dikhutbahin? Ya. Siapa yang mau dikhutbahin? Orang tidak ada. Kita sholat sendiri, tidak sunat hukumnya khutbah itu. Ya sudah, sholat sunat doang. Selesai. Jelas Niki? Ya, itu baru pengantarnya sholat sunat. Masih banyak hal-hal yang terkait dengan sholat sunat itu, insya Allah. Itu sunat, sunat khutbah. Pokoknya berjamaah itu sunat khutbah. Khutbahnya adalah tentu khutbah yang tidak seperti yang biasa, sholat sunat yang rukun-rukunnya atau beberapa yang terkait dengan itu. Nanti tentang khutbahnya nanti akan ada bahasanya sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu